Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syakila dengan NIM 2504248. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang topik bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus. Topik ini penting dibahas karena zaman sekarang komunikasi sering dilakukan melalui via digital atau sosial media seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, bullying. Bullying digital adalah tindakan menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain melalui via digital atau via online, seperti grup WhatsApp. Kemudian, ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah perkataan atau kata-kata yang menimbulkan kebencian atau permusuhan dan atau penyerangan seseorang ataupun kelompok tertentu. Contohnya, seperti kita mengajak teman untuk sindir-menyindir di grup atau membongkar keburukan seseorang di grup. Nah, ada beberapa bentuk bullying digital yang sering terjadi, seperti yang pertama, mengirimkan pesan hinaan atau kata-kata kasar. Yang kedua, mengeluarkan seseorang dari grup tanpa penjelasan yang jelas. Selanjutnya, membuat stiker tentang seseorang yang bisa menyakiti hati seseorang. Kemudian menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Kemudian body shaming atau mengata-katakan atau menghina fisik seseorang. Kadang pelaku mengira itu hanyalah sebuah candaan, tapi bagi korban itu suatu hal yang menyakitkan. Selanjutnya, larangan di dalam Islam. Jelas Islam sangat melarang tindakan-tindakan tersebut, seperti ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Kemudian namimah, yaitu memperadudombakan seseorang dengan yang lainnya agar hubungan persaudaraan mereka rusak. Kemudian suudzon, yaitu berprasangka buruk terhadap orang lain. Itu jangan dilakukan ya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12 juga dijelaskan tentang tidak boleh mengejek, menghina, dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, selanjutnya dampak dari bullying digital. Dampaknya bukan hal yang sepele, di antara lain adalah korban merasa stres atau hilangnya rasa percaya diri, kemudian menjadi minder, kemudian depresi dan menarik diri dari lingkungan sekitar, kemudian hubungan pertemanan akan rusak, selanjutnya hilangnya ukhuwah atau hubungan persaudaraan. Jadi satu pesan buruk di grup bisa berdampak besar bagi mental seseorang. Selanjutnya, prinsip adil dan kasih sayang. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki prinsip adil dan kasih sayang, apalagi tentang bullying ini. Jadi, kita harus bersikap adil kepada sesama teman, semua teman lah. Kemudian menghargai perasaan orang lain. Jadi kita sebelum bertindak itu harus kita pikir dulu gitu. Terus tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Sebelum berkata itu kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah apa yang kita bicarakan ini menyakiti atau menyinggung hati seseorang. Selanjutnya kita harus berbicara dengan sopan. Saat berbicara itu kita harus sopan, memiliki kesopanan, apalagi yang lebih tua dari kita. Karena dalam Islam mengajarkan kasih sayang dan akhlak mulia kepada sesama. Selanjutnya, solusi menurut Islam. Gimana sih cara mengatasi permasalahan bullying digital tersebut? Nah, yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kebaikan dan menjauhi kejahatan atau keburukan. Terus saling memaafkan, terus berintrospeksi diri sebelum mengetik sesuatu. Selanjutnya, belajar etika digital sesuai Islam. Lebih baik sebelum mengirim pesan, pikirkan dahulu apakah pesan yang kita kirim itu bermanfaat bagi orang lain atau malah menyakiti hati orang lain. Nah, selanjutnya,
Peran mahasiswa muslim. Kita sebagai mahasiswa muslim harus memiliki peran penting seperti menjadi contoh dalam berkata baik dan di media sosial, kemudian membuat suasana grup menjadi aman dan nyaman, kemudian menolak bullying dengan tegas tapi tetap sopan. Selanjutnya menjaga persaudaraan sesama teman kampus. Jadi, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bullying digital dan ujaran kebencian itu adalah perilaku yang merugikan dan dilarang di dalam Islam. Jadi mari kita jadikan sosial media atau grup-grup WhatsApp sebagai tempat komunikasi yang positif dan saling menghargai dan penuh dengan manfaat. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan diskusi Islam. Pertanyaan pertama adalah, apakah menyebarkan tanggapan layar nilai orang tanpa izin termasuk ghibah? Jelaskan hukumnya. Yaitu termasuk izin ya, hukumnya adalah haram. Menyebarkan nilai orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran dan melanggar kehormatan orang lain. Islam mengajar kita untuk menjaga dan menjaga privasi sesama muslim dalam berbagai bentuknya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara bijak melakukan nahi mungkar? Jawabannya verifikasi informasi terlebih dahulu. Kita harus mencari tahu informasi yang lebih detail terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan pendekatan pribadi. Terus sampaikan dengan santun dan fokus pada perbuatan. Kita berbicara dengan santun atau kita berminta dengan santun, mengetik dengan santun, terus fokus pada yang akan kita bahas aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah diam atau tidak merespon saat melihat kezaliman termasuk ikut berdosa? Bagaimana fikih Islam memandang hal ini? Jawabannya, jika mampu mencegah tapi diam bisa termasuk berdosa karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Namun diam dimaafkan jika mampu atau takut bahaya lebih besar. Jadi selagi kita bisa mencegah itu kita harus mencegah, kalau enggak kita juga ikut berdosa. Tapi jika kalau kita pikir kalau kita mencegah itu bisa membahayakan diri kita, itu dimaafkan dan kita tidak berdosa. Selanjutnya, membangun budaya kampus aman secara digital. Terapkan ukhuwah Islamiyah di ruang digital untuk menumbuhkan persaudaraan dan saling menghormati sesama. Jadi kita harus menerapkan ukhuwah Islamiyah di ruangan digital kita untuk menumbuhkan untuk mempererat hubungan persaudaraan kita, dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian jadikan sosial media sebagai sarana kebaikan, manfaat, dan praktikkan tabayun atau verifikasi informasi. Kita itu harus menjadikan media sosial itu tempat yang positif, tempat yang bermanfaat. Kita bisa membagikan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, menjaga privasi dan kehormatan orang lain, saling mengingatkan dengan cara yang baik dengan santun. Jadi kita tidak boleh menyebarkan informasi tentang orang lain tanpa izin, itu sangat tidak diperbolehkan. Dan kita harus saling mengingatkan ketika orang lain berbuat salah, melakukan kesalahan, kita harus saling mengingatkan. Misalnya kita harus mengingatkan dengan cara sopan dan santun dan tidak menyakiti hati orang tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.